Hai pecinta sepak bola tanah air. Kali ini Timnas PES akan menyajikan berita pilihan untuk kalian. Di antaranya, tatap Piala Asia dengan serius, skuad Garuda jalani 3 laga uji coba. Jalani latihan di tim utama, Marcelino Ferdinand dipastikan gabung Timnas Indonesia. Pascal Struijk respon ganti warga negara Indonesia. Dan 2 pemain terbaik Liga 1 tak dipanggil untuk perkuat skuad Garuda. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Rampungnya proses naturalisasi Hapner menjadi kabar yang gembira bagi sepak bola tanah air. Seperti diketahui, Hapner telah resmi menjadi warga negara Indonesia per Rabu lalu. Mengetahui hal tersebut, Ketua Umum PSSI Erick Thohir antusias dengan hadirnya Justin Hapner untuk bela Timnas Indonesia. Erick pun ikut senang dengan hadirnya pemain berusia 20 tahun ini. Baginya, kekuatan skuad Garuda akan semakin kuat untuk terbang lebih tinggi. Ex-presiden Inter Milan itu juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada semua pihak yang telah membantu proses naturalisasi Hapner bisa berjalan lancar. Berkat kerjasama seluruh pihak, misi PSSI untuk memperkuat timnas serta sepak bola Indonesia bisa terlaksana. Dengan kehadiran Hapner saat ini, ia berpeluang besar akan membela timnas Indonesia di Piala Asia 2023 yang dijadwalkan berlangsung di Qatar bulan depan. Sebagaimana diketahui, hingga saat ini PSSI terus berupaya melakukan proses naturalisasi untuk sejumlah pemain keturunan Indonesia. Tak hanya Indonesia, tim-tim Asia Tenggara seperti Malaysia, Vietnam, dan Thailand juga gencar memburu pemain keturunan. Namun, kehadiran para pemain naturalisasi dinilai belum cukup untuk membawa tim-tim tersebut menuju Piala Dunia. Hal ini disampaikan oleh legenda sepak bola Singapura, Fandi Ahmad. Mantan pemain Groningen itu tidak menampik bahwa pemain naturalisasi akan meningkatkan level tim nasional. Meski demikian, Fandi menilai negara-negara di Asia Tenggara juga perlu membenahi kualitas kompetisi domestik mereka. Ia mengungkap bahwa negara-negara Asia Tenggara bisa meniru Jepang dan Korea Selatan yang terus meningkatkan kualitas kompetisinya. Baginya, fisik dan intensitas pemain di sana sangat berbeda dengan pemain di Asia Tenggara. Setiap tahunnya, kompetisi sepak bola di negara-negara tersebut terus berkembang. Di samping itu, mantan pelatih Pelita Jaya itu juga mendesak pemain-pemain Asia Tenggara untuk berkarir di luar negeri untuk mengembangkan potensinya. Direktur Olahraga Viking FK Erik Nevland menyatakan cukup terpukul dengan kepergian Sean Patinama. Sebab klubnya masih membutuhkan jasa pemain timnas Indonesia ini. Seperti diketahui, Patinama telah memutuskan hengkang dari Viking FK usai tak memperpanjang kontraknya. Nevland mengatakan bahwa Patinama merupakan salah satu rekrutan tersukses Viking dalam beberapa tahun terakhir. Kualitas sang pemain disebutnya memberikan warna baru bagi timnya. Nevland melanjutkan, Patinama cukup berkembang bersama Viking dari hari ke hari dengan menyesap arahan tim pelatih dalam setiap latihan. Saat ini pihaknya hanya bisa mendukung langkah yang telah diambil pemain tersebut. Nevland juga mengungkapkan bahwa ia memiliki kesan mendalam dengan Patinama. Kepergiannya tidak hanya akan dirasakan klub tetapi juga penggemar Viking FK. Di samping itu, sang pemain belum mendapatkan klub barunya. Namun, Sean Patinama saat ini sedang berada di Turki. Hingga berita ini dibuat, belum ada keterangan resmi dari sang pemain apakah hanya liburan saja atau sedang bernegosiasi di sana. Seperti diketahui, jelang Piala Asia 2023 Qatar, skuad Garuda akan menjalani pemusatan latihan di Turki. Tes tersebut direncanakan akan digelar pada 20 Desember hingga 6 Januari mendatang. Dalam agenda itu, Timnas Indonesia bakal melakoni laga uji coba melawan Timnas Libya 2 kali. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Sumarji selaku manajer Timnas Indonesia. Kini terbaru demi tampil maksimal di Piala Asia 2023, Indonesia juga akan melakukan laga persahabatan dengan peringkat 21 dunia yakni Iran. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Sumarji. Sebelumnya ada kabar bahwa Iran batal menjadi lawan tanding Indonesia. Tapi Sumarji menyatakan timnas tetap melawan tim asal Timur Tengah itu. Jadwal pertandingan timnas versus Iran rencananya digelar pada 9 Januari 2024 di Qatar. Jelang Piala Asia 2023 dan lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, banyak tim yang mulai memperkuat diri.
Timnas Indonesia dan Vietnam yang berada dalam satu grup juga saling berlomba-lomba dalam memperkuat skor. Seperti diketahui pada Rabu lalu, Hafner mengucap sumpah WNI di kantor wilayah Kemenkumham DKI Jakarta. Tak mau kalah, Vietnam baru saja resmi merampungkan proses naturalisasi di sektor penjaga gawang bernama Philippe Nguyen. Untuk diketahui, Philippe Nguyen merupakan pemain kelahiran Praha, Republik Ceko yang mewarisi darah Vietnam. Philippe mengumumkan bahwa naturalisasinya telah selesai diproses pada Kamis kemarin lewat Instagram pribadinya. Pemain berusia 31 tahun itu pun mengucap salam hangat kepada fans sepak bola di negeri bintang emas. Berbeda dengan para pemain naturalisasi di Timnas Indonesia, Philippe menganut kewarganegaraan ganda. Dia pun tak perlu melepas paspor Republik Ceko yang sudah dipegangnya. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia akan menghadapi ajang Piala Asia Januari bulan depan. Mereka tergabung di grup D bersama Jepang, Irak, dan Vietnam. Jelang menghadapi ajang tersebut, Federasi AFC sejatinya membuat regulasi yang mewajibkan setiap tim harus mendaftarkan 40 pemainnya sebelum tanggal 10 hingga 12 Desember mendatang. Jelang mendaftarkan pemain itu, ada rumor yang menyebut bahwa ada 2 nama pemain yang tampil apik di PRI Liga 1 musim ini namun tak dipanggil untuk memperkuat Timnas Indonesia di ajang bergengsi se-Asia tersebut. Kabar itu dilansir dari akun sosial media Twitter Kickball Official Kamis kemarin. Muncul spekulasi jika Stefano Lillipali dan Nadeo Argawinata adalah pemain yang dimaksud. Sebab kedua pemain itu bermain cukup apik bersama Borneo FC. Namun, hingga saat ini mengenai daftar resmi pemain yang hendak disetorkan ke AFC belum diketahui siapa saja pilihan Sintayong. Kabar cukup menggembirakan mendatangi Timnas Indonesia yang akan menghadapi Piala Asia 2023. Pemain muda andalan Sintayong, Marcelino Ferdinand, saat ini dikabarkan sudah sembuh dari cederanya. Bahkan pemain berusia 19 tahun itu sudah menjalani pemusatan latihan di tim utama KMSK DNZ. Hal tersebut dapat dilihat dari Instagram resmi klub. Sebelumnya, Marceng mengalami cedera hamstring yang membuatnya harus menepi kurang lebih 4 bulan. Kemudian, DNZ melakukan perawatan intensif terhadap pemain asal Indonesia ini dan sampai akhirnya dapat kembali berlatih. Tentu dengan kesembuhan sang pemain menjadi angin segar Scott Arhan Sintayong jelang menghadapi Piala Asia 2023. Apalagi skuad Garuda saat ini sedang krisis pemain kreatif sebagai motor serangan Timnas Indonesia. PSSI saat ini sedang gencar melakukan proses naturalisasi pemain untuk menjadi kekuatan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Beberapa hari lalu, PSSI telah meresmikan Justin Hafner sebagai warga negara Indonesia dan dipastikan jadi kekuatan skuad Garuda. Selain Justin Hafner, PSSI sejatinya juga sedang mengurus 2 pemain keturunan lainnya yakni Jay Ises dan Nathan Choaon. Namun sayangnya, kedua pemain itu belum kunjung melakukan sumpahnya karena masih menunggu keputusan Presiden. Kendati demikian, hingga berita ini dibuat, masih belum ada jadwal terkait pengambilan sumpah WNI untuk kedua pemain itu. Jikapun keputusan Presiden ditentukan hari Jumat ini, maka mereka berdua akan disumpah pada hari Senin mendatang, sebab pada hari Sabtu Minggu Kanwil libur. Dalam situasi ini, Jay Ises dan Nathan Choaon berpotensi absen membela Timnas Indonesia di Piala Asia 2023, sebab Sintayong harus mengajukan skuadnya pada tanggal 10 Desember mendatang. Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia ditargetkan untuk lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Dengan hal tersebut, Coach Shin dan PSSI gencar menambah kekuatan skuad Garuda dengan memanggil pemain keturunan. Saat ini pun PSSI juga sudah mengupayakan proses naturalisasi pemain keturunan. Usai berhasil menaturalisasi Justin Hafner, PSSI sedang memproses 3 pemain keturunan lainnya yakni Jay Ises, Nathan Choaon, dan Ragnar Oratmangun. Di sisi lain, PSSI dan pelatih Timnas belum puas dengan pemain tersebut. Mereka dikabarkan masih akan menambah pemain keturunan yang memiliki kualitas jempolan untuk dirayu guna memperkuat Timnas Indonesia. Kini terbaru, Timnas Indonesia dikaitkan dengan pemain Leeds United yakni Pascal Struijk. Bahkan pemain yang berposisi sebagai back sayap itu dikabarkan terbuka untuk membela Timnas Indonesia. Hal tersebut dikonfirmasi oleh Hassani Abdul Ghani. Namun ia mengatakan jika sang pemain masih menomorsatukan Timnas Belanda. Bukan tidak mungkin jika Struijk tak kunjung memperkuat skuad The Orange, maka ia akan berlabuh ke Timnas Indonesia.